Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin ya. Yang dimana kali ini kita akan diskusikan syurutu karahatil ma'il musammas, yaitu syarat-syarat daripada kemakruhan air musammas. Yang dimana kemarin kita sudah mendiskusikan ya, apa itu air musammas. Syurutu karahatil ma'il musammas, syarat-syarat daripada kemakruhan air musammas. Itu tis'atu syurut, itu ada 9 syarat. Ada 9 syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah. Apabila satu daripada syarat yang 9 itu tidak ada, zalatil karahah, maka hilanglah kemakruhan air tersebut. Wahia, dan syarat yang 9 itu majmu'atun fi qauli ba'dihim. Itu sebagian ulama telah membuatnya menjadi syair ya. Yaitu qad qarrahu musammasan ta'athara halata ta'thiri li hayyin qurira. In fi ina'in muntabi' la naqdi biwaqti harrin la biwaqti barad. Bibadanin bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Qad qarrahu musammasan ta'athara. Sebagian ulama atau para ulama telah bersepakat ya, telah bersepakat untuk memakruhkan air yang musammas, yaitu yang telah terpengaruh oleh matahari. Halata ta'thiri, yaitu kemakruhannya itu ketika digunakan ketika air itu masih panas. Lihayyin qurira, dan digunakan bagi orang yang hidup. In fi ina'in muntabi', dan terdapat pada bejana yang terbuat, yang tercetak dari besi atau tembaga ya. La naqdi, tidak pada emas dan perak. Biwaqti harrin, dan itu terjadi pada musim panas ya. La biwaqti barad, tidak pada musim dingin atau waktu dingin. Bibadanin, dan makruhnya itu juga pada badan. Bibaladil harri, pada negeri yang panas. Kalau Indonesia itu tidak termasuk daripada negeri-negeri yang panas. Walam yakun muayyanan, dan tidaklah dia itu menjadi satu-satunya air. Yaitu ada air selain air daripada musammas. Kalau hanya air musammas saja maka tidak makruh. Walam yakhshal alam, dan tidak takut terhadap atau timbulnya penyakit. Wahuwa nasron. Nah, ini kita akan dijelaskan kembali ya. Yang pertama adalah ayyata'athara bihararatis syamsi. Ini syarat-syarat yang 9 itu ya. Ayyata'athara bihararatis syamsi, yaitu air itu terpengaruh oleh matahari. Ini syarat yang pertama daripada air musammas. Yang kedua adalah ayyusta'mala halata ta'athurihi bil hararah. Dan air musammas itu digunakan ketika panasnya, bahwa sakhin, panas ya. Yang ketiga adalah ayyasta'malahul hayyu, yang menggunakannya itu adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ini menurut pendapat daripada Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar. Sedangkan kalau Imam Romli itu memakruhkannya, yaitu baik orang hidup maupun dengan mati, maupun orang mati. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak memakruhkan pada orang yang mati, akan tetapi makruhnya itu pada orang yang hidup. Kalau
Imam Romli itu memakruhkan kedua-duanya, baik hidup maupun mati. Kemudian yang keempat adalah ayakuna fi ina'in muntabi', yaitu terdapat pada wadah yang terbuat yang tercetak kal hadid, seperti besi, yang terbuat dari besi, wan nuhas, tembaga, warrosos, nikel, illa dhahab wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat daripada emas atau perak, maka itu tidak makruh. Kemudian yang kelima adalah ayyakuna fi waqtin harin, yaitu pada waktu panas atau musim panas ya. Ayyustamala fil badani la fi thawb, dan tempat makruhnya itu pada badan, tidak pada pakaian. Ayyakuna fi qatri harin, dan air musammas itu terdapat pada negeri yang panas. Contoh di sini daripada negeri yang panas adalah kal Hijaz, yaitu seperti Hijaz wa hadrul maut. Kemudian tadi yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kemudian yang kedelapan adalah alla yata'ayyan bi an wujida ghairuh, yaitu tidaklah air musammas itu menjadi satu-satunya air, akan tetapi ada air yang lain. Seperti tadi, kalau ada air yang selain musammas, maka dimakruhkan. Kalau hanya yang ada adalah air musammas saja, maka tidak makruh. Kemudian yang sembilan adalah alla yakhshal alam, yaitu tidak takut akan timbulnya penyakit. Fa in khasyal alam haruma alaihi taharatu minhu. Jikalau takut akan timbulnya penyakit, maka haram menggunakan air musammas itu untuk bersuci. Tidak makruh lagi, justru haram. Illatul karohah, yaitu illat-illat daripada kemakruhan air tersebut, atau sebab-sebab kemakruhannya. Anna ina al-ma'il musammas, karena sesungguhnya bejana atau wadah daripada air musammas itu takhruju minhu zuhumah, yaitu bejana daripada air musammas itu mengeluarkan zuhumah, yaitu karat-karat ya, karat-karat, bau busuk yang turisul baros, yang dapat menyebabkan penyakit baros. Wa ikhtarul Imam Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi memilih pada masalah yang demikian ini adalah adamal karohah, yaitu tidak ada kemakruhan. Lidu'fi ma warada fi dzalik, karena doibnya hadis yang menjelaskan tentang yang demikian itu. Kama qala sahibus sabr zubat, sebagaimana sahibus sabr, penjelasan daripada atau syair daripada sahibus sabr zubat ya, wa ikhtira fil musammasin la yukrah. Kemudian yang kedua adalah yaitu as-tsani, yang kedua. Ini daripada pembagian air ya. Pembagian air. Yang pertama adalah tunggu dulu. Yaitu tahiru bi nafsihi mutahhirun li ghairi, yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan dinamakan juga dengan air yang tohur dan mutlak, dua nama ya. Dan yang kedua adalah air yang tohiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi, yaitu air yang suci pada dirinya sendiri dan tidak mensucikan selainnya. Wa minhu al-musta'mal, dan darinya itu adalah air yang musta'mal. Makna musta'mal, dan makna musta'mal adalah ma ustu'mila fi fardit taharati, yaitu air yang telah digunakan atau sesuatu yang telah digunakan di dalam keperduan.
Syurutul ma'il musta'mal arba'atun. Syarat-syarat daripada air musta'mal itu ada 4. Yang pertama adalah ayyakuna qalilan aiduna qullatain. Yang pertama adalah airnya itu sedikit. Yang dimaksud sedikit di sini adalah yang kurang dari 2 kullah. Kemudian yang kedua adalah ayyusta'mala fi ma la budda minhu, yaitu air itu digunakan kepada suatu yang tidak boleh tidak. Maksudnya di sini adalah fardit toharoti, rob'il hadas, au izalat najas, yaitu telah digunakan di dalam keparduan toharoh, baik di dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat-syarat daripada air musta'mal ya. Syarat-syarat daripada air yang musta'mal yang ketiga. Yang ketiga adalah ayam fasila anil udwi, yaitu air itu telah terpisah daripada anggota badan. Baru air itu menjadi musta'mal ketika berpisah daripada anggota badan. Pamadama mutaraddidan 'alal udwi fala yusamma musta'mal. Maka selama air itu terus-menerus menempel mutaraddid, yaitu mondar-mandir, ngalir di badan, fala yusamma musta'mal, maka tidak dinamakan air itu sebagai air musta'mal, kecuali ketika berpisah daripada anggota badan, maka airnya itu menjadi air musta'mal. Kemudian syarat yang keempat adalah alla yanwiyal iktirab, yaitu tidak berniat iktirab. Ini ketika seorang itu berwudu pada wadah yang berisi air kurang dari 2 kullah ya. Nah, fa'idza nawal iktirab. Iktirab itu adalah meniatkan tangannya menjadi dayung ya. Niat untuk mencebok, meniatkan tangannya menjadi gayung. Fa'idza nawal iktirab, apabila seorang itu berniat untuk iktirab, lam yakunil ma'ul baqi musta'mal, maka air yang tersisa itu tidak menjadi air musta'mal. Nah, air itu akan menjadi musta'mal ketika seorang yang berwudu itu atau selainnya, seorang yang berwudu itu tidak berniat untuk iktirab ketika akan mengambil air ya. Niatul iktirab, niat iktirab. Wahia, dan niat iktirab itu ayyan wiyal mutawaddi niatal iktirab ba'da ghuslil wajhi. Seorang yang berwudu itu akan berniat iktirab setelah membasuh wajah ya, setelah membasuh wajah, yaitu ketika akan membasuh tangannya, qabla ayyudkhila yadayhi bil ina'i liyaghsilahu makharijahu. Sebelum daripada memasukkan kedua tangannya bil ina, di dalam wadah tersebut, untuk membasuh, untuk supaya membasuh kedua tangannya itu di luar wadah tersebut, supaya airnya itu tidak menjadi musta'mal ya. Fa'idza lam yanwil iktirab saral ma'u musta'malan. Apabila seorang itu tidak berniat untuk iktirab, maka airnya itu menjadi air yang musta'mal. Wa fi hukmi niyatil iktirab khilafun bainal ulama. Dan di dalam hukum niat iktirab ini terdapat khilaf ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mewajibkannya dan ada pula yang tidak mewajibkannya. Mungkin hanya ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.